Masih ada beberapa teman yang bertanya tentang i'tikaf dan apa saja yang harus dilakukan dalam mengisi waktu-waktu i'tikaf itu. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah berdiam diri atau mengurung diri di suatu tempat. Ya, secara syar'i, makna i'tikaf adalah berdiam dirinya seorang muslim di dalam masjid jami dalam keadaan suci, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah i'tikaf. Nah, tentang i'tikaf ini memang tidak harus dilakukan pada bulan-bulan Ramadan, ya. Pada bulan-bulan selain Ramadan pun beriktikaf juga diperbolehkan. Tapi yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah bahwa beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini selama bulan-bulan Ramadan, khususnya adalah di 10 hari terakhir. Ya, jadi di dalam 10 hari terakhir beliau melakukan i'tikaf secara penuh, ya, setiap harinya 24 jam di masjid beliau. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa pada akhir tahun kenabian beliau, pada tahun di mana beliau wafat, beliau melaksanakan i'tikaf ini selama 20 hari, ya, 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi memang i'tikaf adalah satu ibadah yang sangat utama, ya, khususnya adalah ketika itu dilakukan di bulan-bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Ya, jadi itu adalah tentang makna dari i'tikaf. Nah, Nabi benar-benar melaksanakan i'tikaf ini dengan tanpa meninggalkan masjid, ya. Memang itu yang beliau contohkan, ya. Karena di dalam beberapa riwayat pun dinyatakan bahwa ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang wafat, beliau tidak menyolatkan. Padahal ini adalah merupakan satu hal yang biasa beliau lakukan, ya. Tetapi pada saat beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, ketika ada salah seorang sahabat yang wafat, beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk melakukan sholat jenazah, ya, untuk memimpin sholat jenazahnya. Ya. Memang hukumnya tidak wajib, ya. I'tikaf ini hukumnya sunnah atau mandub, ya, sunnah muakkadah, ya. Jadi memang tidak wajib, ya. Jadi bagi kita yang mempunyai akad-akad yang wajib, ya, di dalam kegiatan yang lain seperti misalnya bekerja, ya, kita punya akad yang wajib dengan pemberi kerja atau mencari nafkah dan seterusnya pada siang hari, memang tidak diwajibkan untuk melaksanakan i'tikaf ini selama 24 jam, ya. Tetapi upayakan pada setiap malam, ya, pada setiap malam itu kita mengisi waktu-waktu kita, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, untuk beriktikaf di masjid. Ya, untuk apa? Yaitu dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar, ya, mengejar pahala Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu, ya, pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ibadahnya disamakan dengan ibadah 1000 bulan, atau bukan disamakan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Karena bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khair, ya, khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa 2000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 10.000 bulan, tergantung kualitas dari ibadahnya. Nah, lalu apa saja yang bisa atau yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid tersebut, ya. Ada beberapa kegiatan yang dianjurkan di dalam melaksanakan i'tikaf ini. Yang pertama adalah memperbanyak melakukan sholat, ya, sholat-sholat sunnah. Ya, jadi di dalam hadis sahih baginda Nabi mengatakan ada dua hadis yang mempunyai redaksi yang hampir sama tentang puasa ini atau tentang saum ini, ketika baginda Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan, ya, hanya karena iman dan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni, ya, segala dosa-dosanya yang telah lalu, ya.
Tapi ada hadis lain yang dengan bahasa yang hampir sama, hanya berbeda satu huruf saja, karena baginda Nabi mengatakan, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man qoma, kalau tadi soma artinya adalah puasa, kalau man qoma itu adalah mendirikan sebenarnya maknanya. Man qoma, barang siapa berdiri atau barang siapa mendirikan, ya, bulan-bulan Ramadan, maksudnya menghidupkan malam-malam Ramadan hanya karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini dimaknai juga bahwa man qoma Ramadan ini adalah memperbanyak, ya, salat-salat sunnah di dalam malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ketika kita melaksanakan iktikaf. Ya, jadi itu yang pertama, memperbanyak melaksanakan salat sunnah. Kemudian yang kedua adalah berzikir, ya, bertahlil, bertahmid, bertasbih, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak berdoa, ya, khususnya adalah beristighfar, ya, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dan terkait dengan mohon ampun ini, ada satu hadis yang cukup populer, ya, yang terkait dengan iktikaf ini, ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa pada malam ini adalah Lailatul Qadar, ya, doa apa yang seharusnya aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang harus aku baca pada malam itu?" Kemudian Nabi mengatakan, "Perbanyaklah engkau membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, ya Allah, ya, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, wa tuhibbul afwa, dan engkau adalah menyukai permaafan, ya. Wa'fu anni, dan ampunilah aku, maafkanlah atas dosa-dosaku, maafkanlah kesalahanku. Jadi ini doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan iktikaf. Ketika dikira atau bahwa hari itu diperkirakan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi doa ini sebenarnya tidak harus atau tidak hanya dibaca pada Ramadan, khususnya pada malam-malam 10 malam terakhir, tapi juga doa yang baik, yang sangat baik untuk dibaca di waktu-waktu yang lain. Ya, di luar bulan Ramadan pun tidak masalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ada satu kegiatan lain yang merupakan salah satu kegiatan utama ketika kita melaksanakan iktikaf di masjid-masjid pada bulan Ramadan ini, yaitu adalah memperbanyak untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dan tentu akan lebih baik juga jika mentadabburi, merenungkan kandungan maknanya. Ya, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Lailatul Qadar sendiri itu menjadi mulia karena turunnya Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an adalah salah satu amalan utama yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat kita melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan-bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Qur'an ini luar biasa karena Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya, dan kemudian Nabi mengatakan satu kalimat yang sangat populer, "La aqulu alif lam mim harfan." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Jadi 10 kebaikan akan dikembalikan kepada kita ketika kita membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an. Dan itu hadis yang tidak terkait dengan bulan Ramadan. Sementara di dalam bulan Ramadan, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Ya, jadi kalau kita membaca satu huruf, kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan, lalu dilipat gandakan 70 kali lipat lagi, berarti ada 700 kebaikan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca setiap huruf-huruf dari Al-Qur'anul Karim. Ya, dan bacaan-bacaan inilah yang nanti kemudian akan menjadi penerang kita, akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Iqra'ul Qur'an, baginda Nabi mengatakan demikian, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan-bacaan kalian itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk menjadi penolong, untuk menjadi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Jadi inilah tentang itikaf dan tentang beberapa kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam mengisi waktu-waktu itikaf itu, terutama di 10 malam terakhir, ya, di 10 malam terakhir atau 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini.